الشيخ في حاج أحمد أصراري الإسحاقي، وثم إلى روح المرحوم المغفور له الحاج سمن هدي بن عمر سعيد، ثم إلى روح الخزن بن سمن هدي، وثم إلى روح الحاج شمس الهدى بن سمن هدي، وثم إلى روح أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأمواتنا وأمواتكم عامة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكن لهم الجنة. وثم إلى روح الوالد محمد تبرير بن هادي، ثم إلى روح الحبيب علوي بن طه السقاف، ثم إلى روح الحبيب أدرس بن حسين بن عبعاقي وشريفة مريم بنت محمد الحداد، أن الله يدخلنا نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وبركاتنا في بركاتهم على هذه النية، وكل نية صالحة دنيوية وأخروية بسر وأسراره. الفاتحة. وإلى حضرة النبي. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه المتواترة وعلى مننه الغامرة وعياده المتكاثرة. اللهم صل وسلم وكرم على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أنجم الزاهرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا أيها الإخوان رحمكم الله، marilah kita senantiasa mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh, yang selalu memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita berupa nikmat kesehatan, ya, nikmat iman, nikmat Islam, yang tentunya nikmat-nikmat itu tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan nikmat dunia kepada siapa saja, kepada orang yang kufur kepadanya, ya, orang yang tidak beriman, itu dikasih nikmat dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi nikmat agama, ya, nikmat iman, nikmat Islam itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menandakan bahwasanya dunia itu di dalam pandangan Allah itu tidak ada artinya. Bagai nilainya itu seperti sebelah sayap nyamuk, ya. Iya. Lalat, ya. Lalat nyamuk, ya. Seperti sebelah sayap lalat. Satu waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan dengan sahabat-sahabatnya, melihat ada seekor bangkai. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maukah kalian mengambil dagingnya?" Kata para sahabat, "Jangankan dagingnya, ya, bagian dari kupingnya saja mungkin kita tidak akan mau." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Itulah perumpamaan dunia." Imam Syafi'i mengatakan,
sifatun mustahillat. Dunia itu seperti bangkai, ya, dan hanya anjing-anjing saja yang mau memperebutkan bangkai-bangkai tersebut. Maksudnya di sini bukan berarti saya mengajarkan antum sekalian untuk tidak suka kepada dunia, bukan. Artinya dunia perlu kita cari, tetapi jangan sampai kita jatuh cinta atau jatuh hati kepada dunia, ya. Karena dunia ini sifatnya sementara. Ini live TikTok ini bikin konsentrasi buyar. Ya, mudah-mudahan kita dengan niat menyebarkan ilmu agama supaya bisa, ya, banyak ilmu ini lebih tersebar lebih bagus. Karena orang zaman sekarang itu sudah tidak malu lagi menyebarkan maksiat. Ya. Mengapa kita harus malu-malu menyebarkan kebaikan? Dakwah perlu itu. Ya, jangan sampai malu kita. Nanti di media sosial itu yang menang malah maksiat, konten-konten maksiat yang menang. Kita jangan apatis. Ya, apapun dari media-media ini kita pergunakan. Katanya Imam Abdul Hasan Asy'adzili di dalam qaulnya beliau mengatakan, "I'lanu ta'atikum kama a'lanu ghairikum ma'siyatih." Umumkan, sebarkan ketaatan kalian sebagaimana orang-orang itu telah menyebarkan kemaksiatannya. Iya kan? Tuh. Jadi tidak ada lagi sekarang ceritanya kita menyembunyikan kebaikan, tidak, sudah bukan zamannya lagi. Dulu orang bermaksiat itu sembunyi-sembunyi, maka kebaikan juga harus sembunyi. Sekarang maksiat itu sudah terang-terangan, maka kebaikan, ketaatan itu harus disebarkan. Ya. Itu. Kita masih membahas tentang bacaan qiraah ba'da ta'awudz, ya. Qiraah di sini maksudnya suratul Fatihah. Ya, sebagai rukun min arkanis shalah. Jadi saya ulang lagi sedikit ya, supaya kita ingat kembali. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi wa ulumi shalihin fid dharain. Supaya kita flashback kembali, ya. Beliau menukil sebuah hadis yang diambil sebagai sumber hukum, dan ini merupakan ijma', ya, ma'an nusus, ya, ijma' yang telah disepakati oleh para ulama bahwasanya bacaan suratul Fatihah itu adalah ruknun min arkanis shalah. Tidak boleh ditinggalkan, ya. Tidak boleh ditinggalkan. Karena ini merupakan syariat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dalil la salata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang kecuali dengan membaca suratul Fatihah, ya. Namanya banyak, ada beberapa, ya. Suratul Fatihah itu salah satunya adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, ya. Sab'ul Mathani, ya. Sab'ul Mathani itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang maksudnya. Saking pentingnya membaca Al-Quran di sini, dikatakan bahwasanya orang yang baru masuk Islam, kalau dia belum sempat mempelajari suratul Fatihah, maka bisa diganti dengan zikir, ya. Berapa banyak zikirnya? Sebanyak
ayat daripada suratul Fatihah, yaitu 7 ya. Kemarin sudah saya jelaskan. Tidak ada alasan untuk tidak membaca suratul Fatihah. Ada beberapa tasydid di dalam suratul Fatihah yang harus kita perhatikan ya. Ada berapa kemarin? Ada 14 ya. 14 di sini Imam Nawawi mengatakan wa tajibu qira'atul Fatihah bi jami'i tasydidatiha wa hiya 14 tasydidatan, dan diwajibkan membaca suratul Fatihah dengan tasydid sebanyak 14 tasydid. Yang 3 berada di suratul ayat surah ayat pertama yaitu basmalah, dan sisanya ada 11. Fa in akhalla bi tasdidatin wahidatin batalat qira'atuhu. Kalau salah satu tasdid ya itu dia cacat, maka batal bacaan Fatihah. Kalau sudah batal bacaan Fatihahnya, berarti batal rukunnya. Kalau batal rukunnya, berarti batal salatnya. Ya. Ini yang perlu diperhatikan ini para imam. Ya. Para imam. Itu tentang tasydid di dalam surah Al-Fatihah. Memang tidak gampang ya. Menjadi imam itu sangat sulit sekali. Dia benar-benar harus menguasai tajwid, hak-haknya huruf ya. Makanya sampai kalau disuruh jadi imam harusnya mikir-mikir. Kalau sekiranya belum merasa diri belum pantas, lebih baik jangan. Tetapi kemarin saya katakan, kalau kualitas bacaan makmumnya di bawah sampean, maka sampean boleh maju. Ya. Tapi kalau ada yang lebih fasih, ya, bacaannya lebih baik mundur. Ya, tahu diri lah. Tahu diri. Karena ini banyak orang senang jadi imam. Saya. Allah. Oke, kita masuk saja. Ini masih tentang sunnah-sunnah ya. Faslun, sebuah fasal. Thumma ba'dal Fatihati yaqra'u suratan aw ba'da suratin. Jadi setelah membaca suratul Fatihah itu disunahkan membaca sebuah surah atau sebagian daripada surah. Ya. Sebagian daripada surah. Itu disunahkan. Salat sendiri ataupun salat berjamaah. Wa dzalika sunnatun law tarakahu sahhat salatuhu. Itu sunnah hukumnya. Kalaupun sampai tidak baca, seumpama jadi imam nih Pak Torik ya, waladhdallin amin, langsung ruku, sholatnya sah. Tapi pasti makmumnya iya ini Pak Torik. Besok lah jadi imam lagi Pak Torik. Nah, itu sebenarnya sah sholatnya, tapi tidak umum ya. Tidak umum. Wala dan tidak perlu dia sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi. Wa sawa'un kanat as-salatu fardhatan aw nafilatan. Sama saja dia mau salat wajib maupun salat sunnah.
Wala yustahabbu qira'ati surati fi salatil janazati ala asahhil wajhain. Dan tidak dianjurkan, tidak disunahkan membaca surah di dalam salat berjamaah alal asah, dari pendapat ya yang paling sahih. Di situ apa? Wajhain, dua pendapat yang paling sahih. Li'annaha mabniyatun 'ala takhfif, karena salat jenazah itu harusnya ringkas. Ya, pendek saja. Bahkan para imam itu ada yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sholat jenazah itu tidak perlu wudu, karena itu bukan sholat, itu hanya doa kepada mayit. Ya, yaitu khilaf, ya. Tapi yang kita pakai itu adalah sholat jenazah, harus dengan wudu. Dan sholat jenazah itu biasanya kalau jenengan sudah sholat jenazah satu kali, tidak perlu lagi ngulang dua kali, cukup satu kali. Ada yang pernah sholat jenazah dua kali? Pindah mayit. Tsumma huwa bil khiyari in syaa qara'a suratan. Apa di situ maknanya? Hah? Surat kemudian dia bisa memilih jika dia mau membaca sebuah surat, ya, artinya boleh saja. Wa in syaa qara'a ba'd suratin. Oh ini apa di dalam konteks sholat, bukan sholat munfaridah, sholat sendirian, ya, dia bisa memilih sebuah surat atau surat yang pendek. Nah di sini ini kata Imam Nawawi, wasuratul qasiratu afdal min qadriha min at-tawilati. Jadi kata Imam Nawawi, membaca surat yang pendek, yang lengkap, itu lebih afdol daripada dia membaca surat yang panjang tetapi tidak lengkap. Seperti yang saya kasih tahu kemarin. Ya, kata Imam Nawawi, lebih afdol dia baca satu surat penuh, yang pendek, ya, yang maknanya full, daripada dia membaca surat yang panjang tetapi terputus. Ya. Nah ini, wa yustahabbu an yaqra'a as-surata ala tartibil mushaf, dan disunahkan dia membaca, terutama para imam ini ya, dia membaca surah ala tartibil mushaf. Maksudnya dari atas ke bawah, ya. Seumpama dia baca Alhaakumut Takatsur, rakaat pertama, rakaat keduanya dia baca wal 'asr, ya. Rakaat keduanya dia baca wal 'asr. Nah, ada lagi yang kemarin saya bilang sakatah. Tahu sakatah? Diam sejenak, memberi kesempatan kepada makmum, ya, untuk membaca suratul Fatihah. Ini banyak ditinggalkan oleh imam, saking nafsunya dia. Padahal ini penting, ya. Saking pentingnya, karena kalau kita langsung, biasanya yang makmum itu membaca surat Fatihah itu terganggu, ya. Nah, bahkan ada dikatakan di dalam syarahnya itu, untuk kitab-kitab fikih yang lain, ketika kita membaca seumpama surat Sabbihisma rabbikal a'la, itu saking kita memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca surat Fatihah, boleh kita membaca itu dengan bacaan yang sir, ya. Hah? Imam bukan.
Setelah baca Fatihah orang zalim, ya. Ya. Dia baca sabbih ismanya itu sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu itu dia baca jahat. Boleh. Coba. Boleh. Cukup. Minta awet belum. Hah? Boleh. Supaya kita kasih kesempatan imam makmum untuk membaca suratul Fatihah. Karena kalau kita langsung itu biasanya terganggu itu imam. Baca Fatihahnya itu sampai bolak-balik. Munyer ya. Ya, itu hukumnya begitu. Fayaqra'u fi thaniyati suratan ba'da suratil ula. Ya. Maka dia membaca Fitania apa itu? Rakaat kedua suratan, sebuah surat ya urutannya sesudah surat yang pertama. Itu tertibnya. Tapi sebenarnya juga nggak apa-apa mau baca, tapi kurang apa ya? Lebih utama itu dia baca secara tertib ya. Wa takunu taliha dan beriringan. Falau khalafa hadza jaiz. Walaupun ini ada perselisihan, maka ini diperbolehkan, ya. Hah? Diperbolehkan ya? Iya. Dan sunnah adalah membaca surat setelah suratul Fatihah. Nah, sekarang bagaimana kalau dia membaca surat duluan, baru kemudian dia membaca suratul Fatihah? Boleh nggak ini? Tidak dianggap. Hah? Boleh, tetapi lam tuhsabu lahu qira'atu suratin. Ya? Untuk imam boleh. Boleh, tapi itu kan akan menimbulkan fitnah masalahnya. Akan menimbulkan fitnah dan dia tidak mendapat pahala daripada bacaan surahnya. Ya aneh aja masa baca surah dulu baru baca Fatihah ya. Iya kan? Ya. Yang paling perlu ditekankan untuk seorang itu menjadi imam adalah dia memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca suratul Fatihah. Itu yang dinamakan saktah, ya. Saktah. Wa'lam anna ma dzakarnahu min istihbab surati huwa lil imami wal munfaridi walil ma'mumi fima yusirru bihil imam. Dan ketahuilah apa yang telah kami sebutkan itu merupakan sunnah daripada membaca surah untuk imam ya, atau untuk orang yang sholat sendirian atau untuk makmum, walaupun sholatnya itu imamnya membaca dengan bacaan yang sir, yang pelan. Ya, sholat zuhur, sholat asar ya, dan sholat yang tidak dibaca secara jahar. Amma ma yajharu bihil imam, kalaupun ada imam yang menjaharkan sholatnya, fala yazidul ma'muma fihi 'ala al-Fatihati in sami'a qira'atal imam. Jadi kalau imam itu dia membaca jahar, makmum tidak perlu membaca surah lagi. Dia mendengar bacaan imamnya dengan dalil wa idza qara'tal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau orang baca Al-Qur'an maka dengarkan. Ya. Jadi makmum tidak perlu membaca
surah lagi, dia cukup membaca Fatihah saja. Ya. Fa in lam yasma'ha, kalau makmum tidak mendengar, maka kan ada yang jauh dari Jumatan atau sholat apa, maka dia boleh membaca surah. Karena sholat itu kan bukan pekerjaan yang diam. Paham ya? Kemarin kan sudah saya jelaskan, sholat itu bukan diam, itu kebatinan. Ya, sholat itu harus ada ucapan, ya, ada ucapan, harus gerak mulutnya. Al-sami'a hamhamatan. Apa hamhamatan? Gerombang. Tidak jelas. Tidak jelas. La yafhamuha, ya. Istuhibbat lahu surah, disunahkan baginya membaca surah. Paham ya? Ya, imamnya gremeng, kita dalam posisi yang jauh nih, tidak dengar bacaan imamnya. Daripada kita diam, ya, kan kita tidak bisa dengar nih imam. Kalau kita dekat, kita harus dengar bacaan suratnya, itu harus dengar. Karena kita jauh, speakernya kurang jelas, maka kita disunahkan, daripada kita diam, kita disunahkan membaca surah. Ya. Itu kata Imam An-Nawawi, ya. Alal asah bihaitsu la yusawwishu ala ghairi. Ya. Itu pendapat yang paling sahih selama dia tidak mengganggu orang di sebelahnya. Ya. Paham? Jadi itu tentang bacaan surah setelah kita membaca suratul Fatihah. 27. Amin. Ya, kalau ada pertanyaan boleh. Tanya. Sudah, ini sekarang kan sudah bulan Maulid, sudah selesai. Pertanyaannya, sudah sampai di mana kita mengenal Nabi Muhammad SAW? Sudah berapa sholawat yang kita baca di bulan Rabiul Awal? Hadiah untuk Nabi Muhammad SAW. Ya? Banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah? Sholat 500. Masya Allah, luar biasa. 30 Mudah-mudahan itu bisa membuat Rasulullah SAW itu senang melihat bila, ya. Jadi sebagai seorang Muslim, ya, yang paling penting dari kita adalah kita mengimani takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin di Kanjuruhan